bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence, no need to speak a word. Lay here beside me. Selamat pagi Bu Citra. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Citra, kenapa saya mengucapkan selamat pagi? Karena di sini di Mekah masih pukul 7 pagi Bu Citra. Di Banyuwangi jam berapa ya? Oh iya. Jam 11 Bu, berarti selisih 4 jaman kira-kira ya. Oke, ya baik. Jam Baik 11. Bu Citra, Iya. meskipun posisi kita lagi berjauhan, saya ada di Mekah, Bu Citra ada di Banyuwangi, tapi tidak mengurangi rasa tanggung jawab kita untuk melaksanakan kewajiban kita masing-masing ya Bu Citra, terutama kewajiban kita untuk meningkatkan Iya. kompetensi kita. Baik Bu Citra, hari ini sesuai janji kita yang sudah dibuat kemarin, kita mau melakukan percakapan observasi dalam supervisi akademik Bu Citra. Nah Bu Citra tahu nggak sih kalau bedanya supervisi yang akan kita laksanakan sekarang dengan supervisi paradigma yang lama dulu? Kira-kira Bu Citra tahu nggak bedanya apa? Sepengetahuan saya Bu Hidayah, kalau supervisi paradigma lama itu kita diamati oleh supervisor. Dalam hal ini kalau saya kepala sekolah yang mengamati, kemudian kepala sekolah memberikan masukan terhadap cara mengajar kita, kekurangan-kekurangan kita dalam mengajar seperti apa, beliau memberikan masukan. Nah, kalau supervisi paradigma coaching, sepengetahuan saya dari coaching itu sendiri, jadi kita merefleksikan terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan, kemudian kita bisa mengambil hikmah atau mencari kekurangan-kekurangannya dan berusaha memperbaiki dari hasil refleksi diri sendiri itu. Seperti itu Bu Ida, kurang lebihnya. Iya, Apakah betul seperti itu? iya benar sekali Bu Citra. Lalu kalau untuk goalnya sendiri, kira-kira supervisi model yang lama dengan supervisi paradigma coaching ini Bu Citra sudah menemukan apa belum kira-kira? Goalnya, tujuannya, kalau supervisi yang lama seperti apa, tujuannya supervisi yang baru seperti apa? Kalau tujuan supervisi lama itu tentunya itu kan tugas kepala sekolah sebagai penilai ya. Jadi menilai bawahan, menilai para guru, menilai para pendidik. Sedangkan supervisi untuk paradigma baru yang coaching tadi itu tujuannya untuk merefleksi diri, mengetahui sejauh mana kemampuan kita dalam mengajar. Apakah seperti itu? Ya Bu Citra, benar sekali. Jadi intinya kalau Iya. supervisi yang paradigma coaching ini adalah untuk meningkatkan, goalnya adalah meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dengan motivasi dari Bapak Ibu guru sendiri. Jadi motivasinya intrinsik. Kalau dulu kita di supervisi kepala sekolah deg-degan ya, karena motivasinya eksternal. Nah sekarang motivasinya internal. Ya. Baik Bu Citra, untuk karena jarak kita yang berjauhan, maka saya melaksanakan tugas ini kan tidak bisa tatap muka langsung. Jadi terpaksa kita tatap muka maya tanpa mengurangi esensi dari apa yang akan kita lakukan. Baik Bu Citra, nanti saya meminta RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dari Bu Citra ya. Nanti saya akan lihat RPP-nya Bu Citra, lalu saya minta satu sesi Bu Citra mengajar sesuai RPP itu nanti bisa direkam dan dikirim ke saya ya Bu Citra ya. Oke, Baik Bu. Oke. Terima kasih Bu Citra atas kerjasamanya. Lalu yang ingin saya tanyakan di supervisi ini, kira-kira apa sih yang ingin Bu Citra kembangkan dari kegiatan pembelajaran kali ini pada supervisi kali ini? Kebetulan di materi ini Bu Ida saya ingin mengembangkan metode pembelajarannya, strategi pembelajarannya, karena di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya petakan siswa berdasarkan kemampuan awalnya, dan juga saya menggunakan bantuan ini media pembelajaran yang dibuat oleh anak-anak sendiri dari bahan bekas seperti itu. Dan juga saya ingin yang dari dulu yang saya problem itu di penilaiannya. Saya ingin meningkatkan dalam penilaian juga. Terima kasih. Bu Citra kayaknya keren banget ini ya.
Saya jadi Belum. saya jadi nggak sabar nih ingin segera lihat RPP-nya Bu Citra sama video pembelajarannya Bu Citra. Nanti kita bisa Monggo. review sama-sama di situ ya Bu Citra ya. Oke. Saya tunggu kira-kira Saya mau tunggu dikirim refleksinya kapan masukannya. Bu Citra? Kira-kira mau dikirim kapan? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Bisa. Dengan teknologi ini kan bisa cepat gitu. Oke. Baik, Bisa saya kirim di drive nanti. Oke, Ya, baik Bu link. Citra, saya tunggu karena besok Bu Citra ada jam di kelas yang sudah Bu Citra rencanakan itu. Besok lusa saya tunggu RPP dan videonya ya Bu Citra ya. Bu Citra sanggup? Baik, nanti. Ya, saya kirim ke link drive ya Bu Wida ya. Oke. Karena videonya besar mungkin. Oke. Akan saya kirim link drive-nya ya. Oke, baik, terima Baik. kasih Bu Citra. Sampai ketemu 3 Oke. hari lagi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Bu Citra sesuai janji kita Yes. kemarin. Dan terima kasih ya Bu Citra sudah mau memenuhi undangan jimit saya. Juga Bu Citra sudah sesuai kesepakatan kemarin mengirimkan RPP dan video 3 hari sejak kita melakukan percakapan observasi. Nah Bu Citra, apa yang sudah saya lakukan kemarin dengan melihat video yang Bu Citra lakukan, berarti saya sudah melakukan proses supervisi klinis karena saya menyaksikan Bu Citra mengajar di kelas meskipun hanya melewati rekaman saja, tapi tidak mengurangi esensinya Bu Citra. Nah, hari ini Bu Citra masih ingat kan apa yang mau kita kembangkan kemarin? Citra masih ingat kemarin Bu Citra bilang apa? Apa aja yang mau dikembangin Bu Citra? Oh iya, itu saya ingin mengembangkan strategi pembelajaran, medianya dan penilaian, Bu. Ya. Baik Bu Citra, dari yang ingin Bu Citra kembangkan itu, Bu Citra pastinya juga sudah melihat video pembelajaran Bu Citra sendiri. Nah, Ya. Apakah dari 3 hal yang akan Bu Citra kembangkan itu, Bu Citra merasa sudah melaksanakannya dengan optimal, atau mungkin Bu Citra bisa ceritakan hal-hal apa Bu Citra refleksikan dari yang sudah Bu Citra lakukan itu apa ya kira-kira yang menurut Bu Citra sudah bagus gitu kira-kira? Yang sudah bagus apa yang kekurangannya nih Bu? Yang sudah bagus dulu aja. Yang sudah bagus itu ini sih saya suka di penggunaan media pembelajarannya jalan. Jadi ini kan materinya konfigurasi elektron Bu ya. Konfigurasi elektron itu kan sifatnya abstrak gitu. Nah dengan menggunakan media, mereka menggunakan media gelas aqua bekas kemudian diisi dengan kerikil sebagai elektron, itu jadi anak-anak saat melakukan konfigurasi elektron itu bisa lebih nyata gitu. Jadi abstrak ke nyata ke kontekstual. Nah saya merasa berhasilnya di situ, di dalam penggunaan media pembelajaran lebih memahamkan siswa untuk menuliskan konfigurasi elektron. Nah, kekurangannya saya merasa di manajemen waktunya, Bu. Ternyata saat saya memberikan LKPD ke siswa untuk didiskusikan 10 soal itu nggak nutut. Jadi lama juga mereka dalam berdiskusi dan memahami materi ini gitu Bu. Jadi itu refleksinya dari saya sendiri. Mungkin dari Bu Wido ada masukan. Secara umum sudah bagus Bu Citra, saya menikmati melihat videonya Bu Citra. Namun ada nggak kira-kira, karena tadi itu yang mau dikembangkan adalah strategi pembelajarannya. Nah, apakah yang Bu Citra lakukan ini kan kemarin pembelajaran berdiferensiasi ya? Apakah itu letak kediferensiasinya udah benar-benar teraplikasikan di dalam ruang pembelajaran itu Bu Citra?
Nah gini Bu, saya kan diferensiasinya ini memetakan siswa, diferensiasi pada proses ya Bu, memetakan siswa berdasarkan kemampuan awalnya. Saya petakan jadi 3 kelompok besar di satu kelas itu. Ada 1 kelompok tinggi, kemudian ada 2 itu yang sedang, 3 yang rendah seperti itu. Nah harapan saya memberikan lebih banyak perhatian di kelompok yang rendah ini gitu. Dengan banyak memberikan perhatian, memberikan bantuan. Ternyata kenyataannya yang sedang ini juga ikut-ikutan minta perhatian juga gitu Bu. Dan ditambah suasana kelas yang sempit ya karena menggunakan perpus. Waktu itu jadinya saya agak kewalahan saat mengajar di kelas yang sempit seperti itu Bu. Itu Bu. Untuk instrumen pemetaan siswanya sendiri itu Bu Citra lakukan ketika berada di dalam kelas atau dilakukan pada pembelajaran sebelumnya Bu Citra? Saya lakukan itu di dalam kelas Bu. Saya berikan pretest assessment kognitif awal ya. Untuk memetakan kemampuan siswa itu, kemudian saya kelompokkan menjadi 3 kelompok itu. Nah itu mungkin waktunya tersita di situ Bu, karena saat itu juga pretest kan agak waktu lama juga, pretest langsung ada hasilnya, kemudian membagi siswa, kemudian di treatment di situ, belajar diferensiasi proses. Nah mungkin saya terlalu lama di awal pembelajarannya, sehingga di bagian inti dan akhir sampai penyampaian kesimpulan, tapi kesimpulan ini tercapai gitu, hanya di bagian intinya kurang maksimal lah, karena mestinya saya berikan 10 soal itu mungkin hanya terselesaikan 5. Saya terpaksa cut untuk diskusi karena waktu habis, karena kita harus sampai di penyampaian kesimpulan gitu, penemuan konsep oleh siswa gitu Bu. Apakah tetap akan dilakukan di jam pelajaran yang sama atau bagaimana? Nah, ini Bu Ida, dari sini saya bisa mengambil refleksi ya Bu, bahwa karena ini terlalu memakan waktu, lebih baik saya lakukan di luar jam atau mungkin sehari sebelumnya, atau juga bisa seperti saran Bu Ida tadi mengambil dari hasil pembelajaran sebelumnya Bu. Seperti itu, terima kasih. Ya, bisa jadi bahan refleksi bagi saya. Tadi bilang kelasnya crowded karena yang meminta perhatian lebih bukan hanya siswa yang dalam kategori low, tapi siswa di kategori menengah pun juga menuntut perhatian lebih dari Bu Citra. Nah, kira-kira dari hal tersebut ada nggak yang Bu Citra lakukan di kemudian hari? Mungkin ketika menghadapi situasi yang sama, apa nih enaknya yang dilakukan biar tetap terkondisikan, nggak crowded? Menurut saya ini kan kemarin karena kelas yang sempit, jadi saya akan menggunakan ruang kelas yang lain gitu yang lebih besar. Untuk pembagian kelasnya pun akan saya tata dulu gitu Bu, bangkunya biar anak-anak juga, karena kebetulan waktu itu saya bingung ini mana yang rendah, mana yang sedang ya, karena kan saya tidak memisahkan gitu ya kelasnya, jadi saya tidak ada penanda ini kelompok yang mana ya, seperti itu. Nah jadi mungkin di kesempatan yang lain saya akan menggunakan ruang kelas yang lebih besar, kemudian akan saya saya kasih penanda mungkin 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu Bu, biar untuk lebih memudahkan memberikan perhatiannya ke kelompok yang mana gitu ya. Baik, kira-kira ya tadi kan udah nemuin bahwa asesmen diagnostik awal bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih efisien ya. Kemudian sudah menemukan bahwa nanti di kelas yang berikutnya mengajar itu akan dikasih penanda, kemudian di kelas yang lebih besar. Nah itu kira-kira kapan nih dilaksanakan untuk perubahan strategi ini tadi? Ya secepatnya, jika menemukan jika mengajar lagi Bu, karena kebetulan kan kalau sekarang ini kan jam puasa itu lebih lebih pendek jamnya gitu.
kalau ya bisa aja dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, hanya mungkin nanti bersambung gitu Bu. Tahap ini, hari ini bersambung kemudian seperti itu Bu. Bisa jadi ya, bisa kita lakukan. Untuk fokus kita pada pengembangan strategi, ini saya tunggu cerita Bu Citra selanjutnya ya. Nanti ketika sudah dirubah sesuai dengan apa yang sudah direfleksikan Bu Citra tadi, nanti Bu Citra silakan bercerita kepada saya. Saya terbuka. Iya. Oke. Saya juga Baik, ingin Wida. tahu gitu. Baik, itu tadi pada strategi ya. Tadi selain strategi, Bu Citra juga ingin mengembangkan asesmennya. Nah, dalam asesmen nih, Bu Citra sudah berefleksi belum kira-kira asesmen kemarin dari sikap, keterampilan, kemudian pengetahuan, ada nggak yang Bu Citra rasa agak mengganjal gitu mungkin di sebelah mana kira-kira? Di asesmen, kalau pengetahuan jelas ya Bu ya, kita akan menilai dari hasil siswa. Mungkin di pengamatan sikap Bu ya, pengamatan sikap yang saya agak kurang maksimal karena memang itu tadi tidak ada observer, saya sendiri yang mengamati, dan di situ sepertinya saya kurang lengkap Bu dalam menuliskan instrumen penilaian sikapnya, kurang detail lagi sepertinya Bu Ido. Mungkin nanti akan lebih saya kembangkan ke indikator-indikator yang lebih khusus lagi. Karena secara umum saja saya mengamatinya, ya. Oke, mungkin seperti apa itu Bu Citra yang indikator-indikator yang lebih detail itu yang Bu Citra maksudkan yang seperti apa kira-kira? Mungkin saat kita mau menilai kolaborasinya seperti apa? Apakah dia itu misalkan aktif dalam diskusi, kemudian memberikan ide, saran, ataukah dia hanya diam saja, ikut-ikutan suara terbanyak seperti itu. Mungkin itu yang saya perlu kembangkan lagi karena saya membuat instrumen juga kurang detail video seperti itu. Baik, selain itu apakah masih ada hal lain yang ingin kita ceritakan kepada saya? Mungkin kelebihan juga perlu diceritakan. Kelebihan dari instrumen yang sudah Bu Citra susun gitu. Saya menggunakan ini sih, IT Bu, IT. Jadi enggak sih, untuk penilaian untuk yang post-testnya menggunakan Quizzes, mungkin banyak yang menggunakan, tapi kan itu juga salah satu aplikasi IT dalam pembelajaran. Nah, mungkin kelebihannya di situ. Dan juga untuk penilaian yang evaluasi ulangan hariannya itu yang lebih harus diperdalam lagi Bu. Ya. Baik, untuk indikator soal, tingkat kesulitan soal, sedang, susah, dan seterusnya, Bu Citra merasa sudah puas dengan pekerjaan Bu Citra kali ini? Saya sudah melakukan menuliskan indikator itu, hanya mohon untuk dikoreksi juga barangkali menurut saya ini kedalamannya L2 tapi ternyata masih L1 seperti itu, saya juga minta masukannya beda seperti itu. Baik, secara umum memang secara umum menurut saya Bu Citra sudah bagus, sudah luar biasa Bu Citra. Jadi saya sepakat juga dengan Bu Citra, sepertinya memang di penilaian sikap itu memang harus seperti yang Bu Citra katakan tadi, saya sepakat sekali bahwa indikator dari penilaian observernya itu harus diuji lagi. Baik Bu Citra, terima kasih Bu Citra sudah merefleksikan diri. Kira-kira perbaikan yang ingin Bu Citra lakukan tadi, rencananya nih mau dieksekusi kapan nih? Setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran kayaknya Bu. Karena kalau besok ini saya masih mengembangkan pembelajaran berbasis proyek. Kalau proyek kan anak-anak banyak kerja ini ya. Banyak kerja yang mereka menyusun sendiri jadwal seperti itu kan. Banyak kerja mandiri dengan kelompoknya, dalam arti kita kan nanti ketemunya saat diskusi progres proyeknya seperti apa. Jadi untuk pengembangan diferensiasinya nanti mungkin akan saya lanjutkan setelah Lebaran. Karena saya sekarang yang saat ini masih menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Diselang-seling Bu Wido, biar anak-anak tidak bosan juga seperti itu. Baik Bu Citra, mungkin lebih asik kalau kita ketemu langsung aja ya tindak lanjutnya. Ketika saya sudah tiba di tanah air, nanti kita duduk bersama, saya akan mendengarkan seri Bu Citra berikutnya. Kita sepakat ya Bu Citra ya. Oke, terima kasih Bu Wida atas masukan-masukannya yang sangat membangun.
di pembelajaran saya Sama-sama Bu Citra, berikutnya. Terima saya juga kasih. berterima kasih Bu Citra sudah menyempatkan Ya, waktunya, mengirim RPP, melakukan kegiatan pembelajaran yang direkam, kemudian meluangkan waktunya lagi untuk melakukan proses supervisi dengan paradigma coaching. Baik Bu Citra, saya akhiri dulu, sampai ketemu di tanah air ya Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Ati Maharani. Setelah saya disupervisi oleh Bu Wido dengan paradigma coaching, saya merasa tidak sedang disupervisi oleh atasan saya, tapi di situ saya merasa saya merefleksikan diri saya sendiri, dituntut untuk merefleksikan diri saya sendiri terhadap apa yang sudah saya lakukan saat mengajar, apa kelebihannya dan apa kekurangannya, kemudian bagaimana saya dalam mencari solusi untuk mengatasi kekurangan dalam pembelajaran tersebut. Beda dengan saat saya disupervisi oleh atasan saya, supervisi paradigma lama, di mana saya merasa satu arah kan, karena satu arah dari atasan kepada bawahan, dan saya di situ merasa terkadang apa yang saya sudah lakukan sudah baik, tapi kepala sekolah merasa itu belum cukup gitu, seperti merasa sedang diadili gitu. Jadi dan ada suasana rasa takut juga. Sebenarnya meskipun nilai bukan segalanya bagi saya, tapi saat kita tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan, untuk membela diri, saya merasa kurang gitu. Kurang dalam artian diberikan hak untuk berbicara. Tapi dengan supervisi paradigma coaching ini, suasana lebih santai dan saya bisa mencurahkan seperti mengalir saja ceritanya, berefleksi apa yang menjadi kekurangan saya dan bagaimana saya harus memperbaikinya ke depan. Seperti itu. Terima kasih.